Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah GKTI Raja Daud. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara sedang berada, tidak mengurangi rasa sukacita kita tetap mau memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Kaulah yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak, semuanya itu telah ada dan diciptakan kemuliaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus 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 terpujilah Tuhan. Yesus terpujilah Tuhan. Semua karena kehendak-Mu telah ada. Kau memuji, menyembah Tuhan. Kau bersyukur, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, selamanya kami sembah Kau. Terima kasih Yesus. Kau sendiri
Kau kekasih hati kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Kau pemilik hidup kami. Yesus baik, oh sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus, oh sayang, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Yesus. Terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus, Tuhan kami yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kami percaya kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Khususnya buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi, menyucikan, menguduskan agar setiap bibir perkataannya yang keluar dari bibirnya Tuhan Yesus itu berasal daripada Tuhan dan memberkati kami, Tuhan. Di mana kami berada, Tuhan, kami serahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersuka cita bersama-sama, kita memuji Tuhan. Kita katakan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Real nyanyikan pujian ini. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, yes, Allah bangkit bernyanyilah. Katakan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit bersoraklah, Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita percaya bahwa kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Kita memuji Tuhan kembali, saudaraku, anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan setiap dosa kita, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kosong buktikan Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup. Kita tetap karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Kita gentar karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat. Kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti kata yang tak
nilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik dukaku mengerti harta yang tak nilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah setiamu Tuhan, di balik duka telah menanti harta yang tak nilai dan abadi, harta yang tak nilai dan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga di hari kudus-Mu Kau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Terima kasih Bapa, biarlah kami datang ke hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu di hari kudus-Mu ini, dan sebentar kami ingin duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk mendengar, belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar hamba-Mu bisa menyampaikan suara daripada-Mu. Dan setiap jemaat yang mendengar dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati, berikan keseriusan hati untuk mendengar dan belajar firman ini, mendalami firman ini, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus berotoritas penuhlah dalam penyampaian firman ini. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kita sudah berada di minggu kedua di bulan Agustus, dan kita akan melanjutkan kembali eksposisi Injil Markus kita. Kita akan kembali melanjutkan eksposisi Injil Markus pasal 9. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun berada, buka Alkitab kita. Markus pasal 9, dan hari ini kita menyelesaikan satu perikop yang singkat juga, ayat 38 sampai 41 saja. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41. Sebelumnya sebagai refresh untuk pemikiran kita tentang eksposisi Injil Markus pasal 9, kita minggu lalu menyelesaikan perikop di atasnya, ayat 33 sampai 37, siapa yang terbesar di antara murid. 2 minggu lalu kita menyelesaikan ayat 30 sampai 32, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Nah, yang seperti saya katakan dari minggu lalu, Bapak Ibu Saudara, konteks ini dimulai dari ayat 30, itu semua memiliki satu makna sampai nanti ayat 50. Ya, minggu depan kita berada di perikop siapa yang menyesatkan orang tentang garam, ayat 42 sampai 50. Tetapi maknanya itu dimulai dari ayat 30. Markus pasal 9 ayat 30. Yesus memberikan pengajaran yang private kepada ke-12 murid untuk mengetahui pelayanan dan kemesiasannya. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang terhebat. Ya, harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil menjadi contoh bahwa anak kecil memberikan simbol bahwa tidak memiliki apa-apa, tidak punya status, jabatan, biasanya terpinggir dalam kalangan orang Yahudi. Tetapi siapa yang menyambut anak kecil itu menyambut Yesus dan juga Allah. Nah, para murid-murid ini yang belum mengetahui makna kemesiasan Yesus, harus menderita ke Yerusalem, ya, dibunuh,
dan bangkit pada hari ketiga, mereka masih memikirkan hal-hal yang enak, yang terhebat, siapa yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus terus memberikan pengajaran dengan sabarnya. Dan kita lanjut sekarang ayat 38. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah, kita mengikutinya, untuk serius mengikuti kebenaran firman ini. Markus pasal 9 ayat 38. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana naifnya para murid-murid yang membicarakan who is the greatest. Siapa yang terhebat? Kayaknya Petrus, Yakobus, Yohanes berlomba-lomba memikirkan siapa yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Apa ya posisi jabatan kita nanti? Kalau Yesus ini menjadi Raja dan Mesias, apakah kita tangan kanannya gitu ya? Apakah kita menjadi seorang yang terpandang? Ternyata Yesus tidak menyetujui pemikiran mereka, yang mereka perbincangkan. Malah Yesus berkata, kamu harus jadi pelayan. Harus jadi pelayan dan menjadi terakhir. Itu yang penting di mata kerajaan Allah. Mereka belum puas, Bapak Ibu Saudara. Inilah murid-murid ya. Kalau kita baca Injil, kita baca pelayanan Yesus bersama murid-murid, kita sebenarnya bisa jengkel dengan murid-murid. Bebal, keras kepala, sama seperti nenek moyang mereka bangsa Israel di Perjanjian Lama. Nggak paham-paham ajaran Yesus. Kita boleh kesal ketika bacanya, tapi coba kita bawa ke diri kita sendiri. Kita pun kadang kesal dengan diri kita ini. Gereja rajin, baca Alkitab rajin, kok rajin, pelayanan rajin, tapi sering aja melanggar perintah Tuhan. Masih sering sulit mengampuni, masih sering balas-balas, masih sering caci maki, masih sering berantem. Jangankan sama orang lain, sama saudara juga masih sering berantem. Nah, refleksi murid-murid yang sulit sekali diajari Yesus, itu sama juga seperti kita orang Kristen di zaman sekarang. Terlihat di ayat 38 kalau kita lihat lagi di awal kalimat. Ketika Yesus mengajar, ingat ini di rumah Petrus, dan minggu lalu dia mengambil seorang murid, seorang anak kecil, didekapnya, dipeluknya di tengah-tengah mereka. Yang saya katakan di minggu lalu kemungkinan besar itu adalah anak Petrus atau anak dari kerabat atau saudaranya. Seperti itu ya. Saat Yesus mengajar, mereka duduk di bawah kaki Yesus ya, gaya Rabi Yahudi mengajar. Yohanes protes. Dia ngomong di ayat 38. Apa itu? Guru, tuh kami lihat yang bukan pengikut kita, yang artinya bukan dari 12 murid ini, mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena dia bukan pengikut kita. Kesombongan atau pemahaman murid-murid yang belum mengerti pelayanan Yesus akan menimbulkan keeksklusifan. Perikop sebelumnya minggu lalu mereka membicarakan soal siapa yang terbesar, siapa yang terhebat. Sekarang mereka merasa yang terhebat itu adalah di antara 12 murid. Kalau bukan di kalangan 12 murid, bukan pengikut Yesus selama ini, jangan coba-coba memakai nama guru kami, Yesus. Apalagi untuk mengusir setan, jangan coba-coba. Terkadang kesombongan menimbulkan keeksklusifan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pernah merasakan ini. Ada teman kita yang kaya, ya, punya geng motor, punya klub gitu, punya apapun perkumpulannya, ya kumpulnya sama orang-orang kaya gitu. Konglomerat, jet set yang high class semua. Betul ya? Jadi ada perbedaan-perbedaan strata sosial. Dan mereka tidak akan setuju kalau salah satu di antara mereka itu keluar. Bergabung dengan orang yang lebih rendah. Itu sifat manusiawi. Dan ini juga yang ditunjukkan Yohanes. Tapi kalau kita perhatikan ya, jarang sekali Yohanes nyaut. Biasanya yang ngomong siapa? Ya, Petrus. Nyablak selalu kan. Petrus yang asal ngomong. Tapi kali ini murid yang katanya penuh lemah lembut, dekat dengan Yesus, murid yang dikasih. Wah, nggak setuju juga loh dengan gaya ajaran Yesus. Dia langsung ngomong. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Dia nggak rela nama Yesus, nama gurunya, nama Mesiasnya yang hebat itu dipakai orang lain di luar lingkaran 12 murid untuk mengusir setan. Bayangkan itu Bapak Ibu, nggak setuju. Yohanes tidak setuju. Eksklusif. Kekristenan kalau eksklusif berbahaya sekali. Dan sekarang praktek itu terjadi di gereja-gereja. Terjadi. Merasa paling benar dengan ajarannya,
merasa gerejanya yang paling benar dengan doktrinnya, merasa paling paham Alkitab dan tafsirannya paling benar, gereja lain salah, sesat, dan dianggap bukan pengikut Kristus sejati. Wah, banyak sekali. Makanya kalau kita lihat media sosial, entah itu di YouTube, Instagram, saling debat antara pendeta, saling gereja, menyerang gereja gitu. Eksklusif. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus menyadarkan pemikiran murid-murid. Dan itu yang harus kita lakukan juga di zaman sekarang. Yohanes nggak setuju. Kok pakai nama Yesus, ngusir setan? Itu nama guru kami yang hanya boleh dipakai oleh kelompok kami. Tapi kita lihat. Respon Yesus ayat 39. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Perhatikan bahwa saudara itu pakai tanda seru ya. Berarti ketika Yesus bertanya itu mungkin dengan keadaan yang emosi juga Yohanes atau kecewa, Yesus marah. Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jangan kamu cegah dia, Yohanes. Wah, Yesus tegas sekali mengatakan ini. Kenapa alasannya? Yesus jelaskan di ayat 39. Tidak ada seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku. Perhatikan kalimat itu penting sekali Bapak Saudara. Tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku. Berarti Yesus mengkonfirmasi, ya dia pelaku mujizatnya. Bukan orang yang memakai namanya. Ya. Nah ini menjadi teologi kita yang benar, bahwa ya segala sesuatu itu dari Tuhan, dari Yesus. Ya kesembuhan itu juga dari dia. Jangan kultuskan pendetanya. Jangan datang kayak datang ke dukun gitu ya, untuk meminta kesembuhan terus-menerus kepada pendeta si A. Seakan-akan dia dikultuskan penuh dengan mujizat. Enggak. Dikatakan, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun mengadakan mujizat demi namaku, berarti nama Yesus yang berkuasa, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Artinya Yesus mau katakan, Yohanes, tidak peduli itu di luar kalian, 12 murid, tetapi kalau dia memakai namaku, dia itu juga pengikut aku. Dia itu juga pengikut Kristus. Jadi kalau kita ambil dari ayat 38 tentang keeksklusifan, Yesus menentang itu di ayat 39. Jangan tinggikan kelompokmu yang ini saja, tetapi yakinlah bahwa banyak juga anggota tubuh Kristus yang lain. Banyak. Dan itu yang harus kita pahami sebagai gereja Tuhan yang begitu banyak di dunia ini. Jangankan dunia, di Indonesia saja denominasinya banyak sekali, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita sampai saling menghujat gitu. Jangan kita eksklusif merasa ajaran dan doktrin kita yang paling benar, tafsiran kita paling benar, yang lain sesat. Jangan. Karena mereka juga pasti pengikut Kristus. Mereka beribadah memuliakan Yesus kok setiap hari Minggu. Nama Yesus yang disembah kok. Mereka mengabarkan Injil kok. Mereka membawa banyak jiwa-jiwa bertobat datang kepada Yesus kok. Masa hanya gara-gara perbedaan tafsir, perbedaan doktrin, kita katakan mereka sesat. Jangan. Walaupun meaning itu bisa luas, kalau kita mengambil dari sejarah gereja, ada juga memang ajaran-ajaran sesat, tetapi itu pun karena tidak mengakui Yesus Tuhan. Tidak mengakui Tritunggal. Nah, itu kita juga harus punya sikap yang tegas. Tetapi kalau untuk konteks ini, mengadakan mujizat demi namaku, ya, dia juga tidak akan menghina aku. Artinya dia juga pengikut aku. Artinya dia juga menjadi anggota tubuh Kristus. Gereja boleh banyak, Bapak Ibu Saudara. Anda bergereja di mana saja bisa. Tapi carilah yang sesuai dengan makanan rohanimu. Jangan asal gereja juga, begitu kan? Tetapi yakinlah anggota tubuh Kristus itu memiliki satu tujuan, meninggikan dan memuliakan nama Yesus. Ingat, nama Yesus itu yang berkuasa, bukan karena pendetanya, bukan karena karunia-karunia pendeta, majelisnya, penatuannya, bukan. Nama Yesus yang berkuasa. Lagi-lagi, kalau kita hubungkan dengan perikop di atas atau pengajaran di minggu lalu, Yesus ingin menjelaskan bahwa jangan sampai murid-murid tinggi hati, jangan sampai murid-murid sombong, melakukan sebuah keeksklusifan sehingga menganggap Yesus itu hanya untuk mereka. Padahal Yesus mengatakan, kamu harus jadi pelayan, kamu harus jadi yang terakhir. Berarti diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Yesus, harus untuk semua kalangan. Harus untuk semua orang. Gitu ya. Harus untuk semua orang. Makanya kalau kekristenan sudah memiliki kesombongan seperti murid-murid atau seperti Yohanes yang tidak setuju atau memiliki keeksklusifan, itu berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Itu berbahaya.
Maka pelayanannya keluar, ke agama lain juga tidak bisa terbuka. Dan itu akhirnya tidak menunjukkan karakter Kristus. Kalau kita melihat pelayanan Yesus, dia itu datang kepada orang-orang yang terpinggir. Dia datang kepada orang-orang yang terbuang. Masa kita tidak mau datang dan merendahkan diri kepada orang-orang seperti itu? Jangan lagi pandang sara, suku, agama, ras, gitu kan? Jangan. Tetapi kita harus meniru karakter Kristus. Dan Yesus menegur Yohanes. Jangan kamu pikir aku ini hanya milik, enggak. Keeksklusifan itu menjadi sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh kekristenan. Gereja kalau terus menutup pintu gerejanya, tidak pernah keluar, melakukan aksi seperti Yesus yang turun kepada orang-orang yang pinggiran, gereja itu menjadi gereja yang tidak sehat. Nah, ini menjadi pergumulan setiap gembala, hamba Tuhan, atau gereja itu sendiri. Bagaimana kita tidak hanya sibuk di dalam mengajar, itu sudah pasti yes. Gereja juga tanpa pengajaran itu pasti tidak sehat. Tetapi kita harus mengaplikasikannya keluar, membantu orang-orang sekitar. Makanya kita harus memiliki pelayanan sosial. Di kita juga ada Yayasan Pondok Raja Daud, yang itu juga menjadi cikal bakal bagaimana kita bisa menjadi gereja GKTI Raja Daud. Semua kita lakukan untuk orang-orang lain. Walaupun kita sendiri susah dan terbatas. Nah, disinilah kita harus memiliki kepekaan. Bagaimana Yesus yang selalu berbelas kasihan. Yohanes saya yakin hanya mewakili. Dan saya yakin semua murid, Petrus, Yakobus, Thomas, dan lain-lain, memiliki pikiran yang sama dengan Yohanes. Walaupun kita tahu sebenarnya Petrus yang sering mewakili atau banyak ngomong, kali ini Yohanes. Seakan-akan ini Petrus kan udah nggak berani ngomong ya sejak sejak perikop sebelumnya ya, karena takut lagi dimarahi Yesus, nyala iblis. Sekarang Yohanes. Seakan-akan murid-murid mewakilkan Yohanes karena murid-murid tahu Yohanes ini murid yang dikasihi gitu ya, yang paling dekat dengan Yesus. Mungkin dia akan mendengar. Tapi Yesus enggak. Dia 39 dengan tanda seru Yesus katakan, "Jangan kamu cegah dia." Orang yang memakai nama Yesus, nama yang berkuasa, baik itu menyembuhkan ataupun mengusir setan, maka tidak mungkin juga dia mengutuk Yesus. Itu sudah pasti. Kalau ada orang memakai nama Yesus tapi juga mengutuk Yesus dan tidak percaya Yesus Tuhan, sejatinya dia bukan pengikut Kristus. Sejatinya dia memang hanya ingin mengolok-olok kekristenan, mengolok-olok nama Yesus. Dan itu ada juga, Bapak Ibu Saudara. Di realita kita di zaman sekarang juga itu ada. Tetapi kalau sejatinya dia bisa mengusir setan atau menyembuhkan orang, orang tersebut tidak akan menghina nama Yesus. Dan aku yakin dia juga percaya. Nah, ada juga para ahli mentafsir ayat 39, kemungkinan besar itu orang yang di antara 70 murid. Murid awal sebelum akhirnya menjadi 12 yang menjadi murid inti. Yesus kan punya 70 murid. Ingat pengikut Yesus itu banyak sekali sebenarnya rombongan ya. Ada 70 murid yang diutus berdua-dua. Dan di dalam perikop itu dikatakan juga mereka berhasil mengusir setan memakai nama Yesus. Jangan-jangan itu yang dimaksud, tetapi Yohanes nggak terima. Yohanes tidak menerima murid-murid itu 70, Yohanes menerima yang eksklusif, yang betul-betul dekat dengan Yesus, hanya 12. Makanya Yesus cegah itu. Nah, ada juga. Tetapi bisa juga itu orang lain yang di luar 70 murid, atau orang banyak yang selama ini mendengar nama Yesus, dan memakainya untuk mengusir setan. Kita lihat ayat 40 penjelasan Yesus lebih dalam. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Menarik. Ini kelanjutan penjelasan dari kalimat, siapa yang mengadakan mujizat demi namaku, tidak mungkin dia mengumpat aku, tidak mungkin dia menghina atau mengejek nama Yesus. Dilanjutkan Yesus dengan penjelasan lebih dalam di ayat 40, barang siapa tidak melawan kita, artinya tidak menghalangi pelayanan kita, tidak menghalangi pemberitaan Injil, menghalangi pemberitaan kerajaan Allah, ia ada di pihak kita. Walaupun bukan dalam lingkaran 12 murid. Dan kita tahu, Alkitab juga menjelaskan, begitu banyak orang yang nantinya mengikut Yesus atau menjadi gereja awal-awal, ya di Kisah Para Rasul, ya itu bukan dari 12 murid, memang sudah banyak yang mengikut Yesus. Tapi Yohanes, jangan kau katakan 12 murid ini yang paling penting, seakan-akan hanya kalian 12 yang masuk surga, yang mendapat tempat dalam kerajaan Allah. No. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Kebalikannya, barang siapa melawan kita, ya sudah pasti bukan di pihak kita. Siapa itu? Ya dalam kisah narasi Injil kita sudah tahu. Ahli Taurat, orang Farisi, Romawi yang akhirnya nanti menyalibkan Yesus. Itu bukan di pihak kita.
Tetapi kalau ada yang memakai nama Yesus, baik dalam pelayanan, menyembuhkan, mengusir setan, dia adalah pengikut Kristus. Itu sudah jelas, Bapak Ibu Saudara. Itu nggak usah lagi diperdebatkan. Kita sudah tahu banyak sekte ajaran-ajaran di bangsa kita ini, yang ada juga tidak mengakui Yesus Tuhan. Ya, ada. Dan itu terkenal, besar lagi banyak pengikutnya. Bagaimana sikap kita? Ya kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, saya dengan tegas mengatakan, bukan bagian dari pengikut Kristus. Dia bukan berada di pihak kita. Pengabaran Injilannya akan beda sekali. Akan samar-samar kalau dia tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Tetapi kalau hanya soal perbedaan tafsir, perbedaan liturgi, perbedaan doktrin yang tidak mendasar, tapi dia tetap memuliakan Yesus. Dalam ibadahnya tetap menyembah nama Yesus, mengakui Tritunggal, mengakui Yesus adalah Tuhan. Dia di pihak kita. Saya mengikuti beberapa banyak teman-teman rekan pendeta, mengikuti banyak media sosial, di mana pendeta yang pintar-pintar debat dengan hal-hal yang nggak penting, bukan doktrin mendasar, sehingga terjadi perpecahan. Ujung-ujungnya saling mencela. Ini kan berbahaya sekali, Bapak Saudara. Ya, berbahaya sekali. Tolong bedakan dengan apologetika. Ya mungkin kita mempertanggungjawabkan iman kita, menjawab sanggahan-sanggahan dari klaim-klaim agama seberang. Oh, itu berbeda. Ya, tetapi kalau sesama kita tubuh Kristus yang percaya Yesus Tuhan, percaya Tritunggal, tetapi hanya beda tafsir dengan salah satu cerita di Alkitab, saya rasa itu membuat Yesus sedih. Karena sebenarnya kita di satu pihak. Nah, itu penting. Ini penting untuk menjadi pendewasaan iman kita. Tetapi saya juga tidak setuju dikatakan semua gereja sama. Hati-hati ya, ini anak muda nih paling banyak. Anak muda yang menonton ini dengarkan baik-baik. Kalau engkau selalu berkata semua gereja sama, hati-hati. Sejatinya kau tidak mengenal gereja. Itu jawaban saya. Sejatinya sebenarnya kau gereja hanya karena ritual agama diajak orang tua. Kau tidak pernah baca Alkitab dan kau tidak pernah mengenal Tuhanmu dan Alkitab dengan benar. Enggak, semua gereja nggak sama. Ya tentu ajarannya beda, khotbah pendetanya beda. Kalau kau mengambil kesimpulan semua gereja sama karena menyembah Yesus, ya itu juga betul, nggak ada yang salah. Tetapi itu kan definisi yang kekanak-kanakan. Itu definisi sekolah minggu, begitu ya. Tetapi sebenarnya bagaimana kita menjadi murid Kristus sejati? Jangan terperangkap dengan kesombongan dan keeksklusifan seperti Yohanes dan 12 murid, tetapi kita bisa menerima yang lain, anggota tubuh Kristus. Dengan satu tujuan, memberitakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memberitakan Injil kepada banyak orang. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Pengajaran Yesus menegur secara langsung di dalam lingkungan private mereka di rumah Petrus, supaya murid-murid paham betul, bukan soal siapa yang terbesar, tapi paham betul misi kita untuk menyelesaikan penggenapan firman Allah mulai dari Perjanjian Lama. Yesus adalah Mesias yang harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu dia. Bukan soal megah-megahan mencari posisi jabatan dunia. Makanya saya katakan semua perikop ini nyambung sampai akhirnya nanti di akhir perikop pasal 9. Itu yang Yesus ingin ajarkan berulang-ulang supaya murid-murid ini tidak salah paham tentang kemesiasan. Mari kita tutup di ayat 41. Aku berkata kepadamu, ini adalah kesimpulan yang dibuat Yesus ya, untuk menjelaskan pertanyaan Yohanes, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upah. Waduh, menarik sekali. Ditutup Yesus dari pertanyaan Yohanes dengan jawaban yang sangat luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu pengikut Kristus, yang artinya apa? Kamu pengikut Yesus, nggak peduli itu hanya 12 murid, di luar itu, yang memakai nama Yesus, yang pengikut Yesus, di dalam memberitakan nama Yesus, baik itu melakukan mujizat, baik itu mau mengusir setan, baik itu memberitakan Injil, dan ketika ada orang memberi engkau apa? Secangkir air, ia tidak akan kehilangan upah. Bapak Ibu Saudara, maksud Yesus memberi secangkir air, memberikan yang paling rendah, memberikan hal yang paling kecil. Apa sulitnya memberikan secangkir air? Ya, memberi minum secangkir air. Nggak ada sulitnya itu. Tapi Yesus katakan, iya tidak akan kehilangan upah. Upahnya itu besar sebagai orang yang
mengafirmasi pelayanan pengikut Yesus. Mengafirmasi pemberitaan nama Yesus yang bisa mengusir setan atau menyembuhkan. Dia pun tidak kehilangan upah. Luar biasa. Orang yang memberi secangkir air, orang yang memberi hal yang terkecil itu, sudah pasti itu orang yang sangat jauh dari kalangan 12 murid. Jangan-jangan itu orang yang hanya mendengar nama Yesus dari jarak jauh. Ya, yang mendengar nama Yesus dari mulut ke mulut. Nah, karena nama Yesus terkenal sekali zaman dulu. Menyembuhkan. Tetapi dia membantu pelayanan dengan memberikan yang terkecil, dia tidak kehilangan upah. Lagi-lagi apa yang Yesus tekankan? Balik lagi ke dalam perumpamaan tentang anak kecil di minggu lalu. Sebagai hal-hal yang kecil, hal-hal yang tidak megah, tidak mewah, tidak punya apa-apa, tidak punya pengaruh apa-apa. Anak kecil tidak punya pengaruh apa-apa. Tetapi kau bisa memberikan hal yang kecil di dalam pelayanan pengikut Kristus, di dalam pelayanan entah itu gereja ataupun persekutuan, engkau mendapat upah. Lagi-lagi maksud Yesus di sini adalah anggota tubuh Kristus yang fungsinya banyak sekali. Ada yang terpanggil jadi pendeta, yes. Tapi kita semua adalah hamba Tuhan. Engkau mungkin tidak berprofesi sebagai pendeta, tetapi engkau orang percaya, tetap sebagai hamba Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan, jangan bilang, tugas pemberitaan Injil itu tugas pendeta, misionaris, evangelis. Tapi nggak usah apa pendeta. Tugas kami ya dukung gereja. Mungkin lewat uang. Nggak salah. Memang mungkin Tuhan memakai engkau dengan memberikan sumbangan karena engkau bekerja dengan baik, memiliki banyak uang. Engkau dipakai Tuhan dengan memakai hartamu untuk menyebarluaskan pemberitaan Injil, pelayanan misionaris atau pembangunan gereja. Nggak salah. Tetapi jangan stop di situ dong. Lewat uangmu, pakailah semuanya untuk kemuliaan nama Yesus. Memberikan uang juga bukan hal yang kecil, itu hal yang sulit. Definisi memberikan secangkir air itu hal yang sangat kecil sekali. Ketika engkau memberinya kepada pengikut Kristus atau orang yang memberitakan nama Yesus, orang yang memakai nama Yesus, engkau pun tidak akan kehilangan upah. Berarti Yesus ingin memberikan jawaban tegas kepada Yohanes yang bertanya tadi di ayat 38, jangan pikir hanya kalian 12 pengikut aku. Jangan pikir karena 3 tahun lebih, 24 jam sama aku, kalian ini yang paling hebat, terbesar, dan pasti masuk surga, paling tinggi di antara malaikat-malaikat nanti. Jangan pikir. Dari hal terkecil, memberi kalian minum pun, itu sudah menjadi pengikut Kristus. Apalagi mengusir setan pakai namaku, itu baik sekali. Jangan cegah dia, dia adalah di pihak kita, dia adalah pengikut kita. Memberikan hal yang terkecil, engkau sudah menjadi murid Kristus. Makanya judul perikopnya, seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, ini perlu kita pikirkan orang. Karena kalau seorang yang bukan murid, berarti murid yang dianggap hanya 12, kan? Tetapi sebenarnya, banyak murid Kristus di luar sana, yang betul-betul memberikan yang terbaik untuk pelayanan Yesus. Mulai dari hal yang terkecil, memberikan secangkir air, sampai hal-hal yang terbesar. Intinya, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita eksklusif. Jangan sampai kita merasa paling benar. Jangan sampai kita mengkerdilkan peran orang lain. Pelayanannya kecil, untuk apa? Aku dong. Dipakai Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Jangan sampai kita meninggikan diri. Dan mungkin itu ada yang di pikiran dan di benak Yohanes dan kawan-kawan. Wah, kita ini hebat. Siapa nanti yang duduk sebelah kanan sebelah kiri? Jangan sampai. Tapi yang mau saya dorong, ayo. Semua kita, mau dimanapun kita. Ya, engkau mungkin tidak jadi pendeta, misionaris, bukan. Tetapi engkau harus memakai talenta yang diberikan Tuhan untuk meluaskan pekerjaan Allah. Bantu setiap pelayan Tuhan. Bantu gereja. Jangan bersungut-sungut. Kalau kita bisa mengeluarkan uang untuk hal-hal dunia, kalau kita bisa memakai uang untuk kesenangan pribadi, masa untuk memberitakan nama Yesus, kita banyak mikirnya. Masa untuk memberitakan nama Yesus, kita keberatan. Jangan sampai itu terjadi. Dan jangan sampai anak Tuhan memiliki pikiran seperti itu. Itu yang ingin saya tekankan di dalam khotbah hari ini. Jangan sampai kita merasa paling berjasa juga. Nah, ini banyak juga nih anak Tuhan nih. Memberikan sumbangan, merasa gereja itu nggak bisa hidup kalau nggak ada aku. Bahkan ada dalam kasus gereja tertentu saya dengar, ketika dia dulu memberikan LCD atau TV untuk gereja itu, ketika dia tersinggung, keluar gereja, dibawanya itu semua pemberian. Itu lucu sekali. Dibawanya itu LCD TV yang pernah dibawanya.
Dibawanya itu keyboard yang pernah disumbangkan ke gerejanya, dibawanya. Ini kayak pacar putus, nggak terima. Jadi akhirnya minta semua barang yang pernah dibelikan ya gitu ya, boneka ya, cincin, jam tangan, dia bilang, balik, kita udah putus, kita udah nggak ada hubungan, balik. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Yuk, jadilah anak Tuhan yang selalu membantu pelayan Tuhan, karena engkau ada di pihak Kristus. Jangan sampai kerja kita diam-diam aja, gereja hari Minggu datang duduk diam, nggak ngerti apa-apa, nggak punya visi untuk kerajaan Allah. Mikirkan duit terus, mikirkan kapan bisa beli rumah, kapan bisa investasi apartemen, kapan bisa beli mobil, kapan bisa nambah mobil yang lebih bagus lagi, kapan bisa keliling dunia. Yo elah. Sampai umur 50 tahun nggak kelar-kelar impiannya, nggak kelar-kelar cita-citanya. Kapan mau jadi pelayan Tuhan? Kapan bisa memberikan dampak untuk pelayan Kristus? Kapan kau menjadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara? Kalau hanya terus memikirkan kehidupan dunia. Yesus sudah memberitahu tadi di ayat 41. Dengan hal terkecil, engkau mendapatkan. Jadi jangan pikir pelayanan itu harus jadi pendeta, bangun gereja. Enggak. Iya, panggilanmu apa? Berdoa sama Tuhan. Tapi harus punya visi untuk memuliakan nama Yesus dan kerajaan Allah. Minggu depan kita akan coba melanjutkan perikopnya, yaitu ayat 42, tetapi itu panjang, tidak mungkin 1 minggu. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Dan ini semua satu kesatuan, di mana Yesus ingin memberikan pengajaran agar murid-murid rendah hati, agar murid-murid menjadi pelayan, dan melayani Yesus itu siap memasuki penderitaan. Bukan memegahkan diri, bukan mencari siapa yang paling hebat dan terbesar di dunia ini. Kiranya ini menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjadi murid Kristus yang sejati, yang selalu berulang-ulang saya katakan, dan selalu Alkitab tekankan, sangkal dirilah dan pikul salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, di hari kudus-Mu. Kami mengucap syukur, kami dinasihati dan ditegur. Kami adalah orang-orang yang selalu ingin membanggakan diri kami. Kami orang-orang yang sering bersikap eksklusif dan tidak pernah memiliki perhatian kepada orang lain. Kami merasa risih atau takut untuk bisa dekat dengan orang-orang terpinggir, orang-orang yang lebih bawah di bawah kami. Kami tidak siap untuk itu. Tetapi pada hari ini, firman-Mu menegur kami, bahwa kami harus terus melayani Engkau. Melakukan hal-hal kecil pun, itulah yang harus dilakukan pengikut Kristus. Roh Kudus, ajari kami, tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bukan saja sebagai Kristen KTP, yang datang ke gereja mendengar firman tapi tidak berani mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ampuni dosa kami yang banyak salah, yang banyak jauh dan melanggar perintah-Mu. Kiranya kami dinasihati, dikuatkan lewat pemberitaan firman hari ini, untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Terima kasih Bapa, dimuliakan, ditinggikan nama-Mu, melalui perantara Yesus Kristus dan Roh Kudus. Hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin kita semuanya diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Kita memuji Tuhan seperti wanita. Seperti wanita menurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Tetap setia melayani seperti wanita. Seperti wanita menolak
rapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku cuma mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menuju Engkau, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Dukung terus pelayanan GKTI Raja Daud. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya, disiplinkan diri, memberikan persepuluhan dan persembahan lewat rekening yang sudah tertera. Dan dukung terus pelayanan media YouTube kita, terutama YouTube Hanya Alkitab, dan juga pelayanan buku dan buletin kita, untuk terus menyebarkan nama Yesus sebagai Juru Selamat dunia. Mari kita akhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang masih memberkati kami. Sampai hari ini di hari kudus-Mu, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat semuanya. Biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan firman yang ditabur, dimateraikan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, buat tangan-tangan yang sudah membantu pelayanan GKTI Raja Daud, ataupun Yayasan Pondok Raja Daud, yang sudah memberi persepuluhan ataupun persembahan. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan berkati jodoh mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, keinginan mereka, kiranya Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu, GKTI Raja Daud. Kami hanya hamba-Mu dan alat-Mu. Pakailah kami dengan setia dalam pelayanan ini. Pakailah kami dengan dahsyat dan luar biasa, untuk memajukan visi, misi, dan program yang Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berdoa buat semua rekan-rekan, teman, ataupun keluarga kami dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya tangan Tuhan yang menjamah, tangan Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan, agar mereka kembali beraktivitas, sehat, bekerja seperti biasa, dan bisa beribadah bersama saudara seiman. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat bangsa ini, bangsa Indonesia. Kiranya tangan Tuhan yang selalu memberkati bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, bisa bekerja, bersinergi dengan baik, bekerja dengan jujur untuk rakyat Indonesia, terutama di dalam tahun-tahun politik ini. Tuhan berkati agar tercipta situasi dan keamanan yang kondusif, sampai nanti pemilihannya presiden yang baru. Kiranya Tuhan yang menjaga bangsa Indonesia. Segala bentuk hal-hal buruk, segala sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan yang melindungi kami semua, terutama anak-anak-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Pakailah kami untuk menunjukkan kamilah garam dan terang dunia, membawa banyak jiwa datang kepada Kristus, sehingga mengaku, lutut bertelut, Yesus hanyalah satu-satunya juru selamat dunia. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Selamat kita menikmati minggu yang penuh dengan sukacita ini. Kiranya minggu hari ini kita semuanya dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan shalom.